semuanya. Em, saya akan membahas tentang penggunaan Mendeley untuk penulisan karya ilmiah ya. Jadi kan nulis karya ilmiah itu kan udah capek ya sebenarnya, menguras pikiran untuk memikirkan substansinya. Nah, dan harus dapat dipertanggungjawabkan semua citation sama referensinya, maka eh, tidak boleh kita mencantumkan suatu data atau opini atau argumen atau teori yang tidak kita sertakan sumbernya. Nah, pada akhirnya kita butuh melakukan citation atau referencing ya, penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka terus ngelink dengan harus terkoneksi dengan citasi. Begitu juga sebaliknya. Apa yang harus ada dalam citasi juga harus ada dalam uh, daftar referensi. Nah, teman-teman bisa jadi ada dua versi. Yang pertama ini bisa web base ya. Ini ketik aja kalau mau di awalan kita harus bikin akunnya kita ya. Mendeley ini di sini, kemudian kita buat akun ya. Kalau yang sudah punya tinggal sign in aja. Jadi enaknya Mendeley ini web base ya. Nah, nanti kita bisa sinkronkan dengan yang versi desktopnya, karena kita mungkin tidak selalu menggunakan laptop kita bisa menggunakan komputer yang lain, kita tinggal sign in aja ke akun kita. Nah, di sini selain kita memanage referensi kita, daftar pustaka kita juga bisa mencari uh, literatur juga. Ya, enaknya seperti ini. Langsung kita bisa citasi. Ya. Nah, kita bisa langsung citasi di sini ya. Nah, sekarang saya tidak mau bahas banyak tentang yang web base-nya. Jadi antara web base sama desktop itu nanti bisa disinkronize anytime kita terkoneksi dengan internet. Nah, ini yang versi desktopnya teman-teman bisa install aja ya. Nah, biasanya saya membuat folder berdasarkan teori yang saya kumpulkan. Di sini contohnya ada dasar-dasar perpajakan, ada income tax, ada policy formulation, presumptive. Nah, jadi kita bisa buat folder. Cara bikin foldernya tinggal di sini aja nih, create folder. Kita bisa ketik sembarang yang kita mau ya. Nah, kemudian misalnya kita ada di sini nih income tax misalnya ya. Terus kita mau add files, ya kita add files di sini. Nah, misalnya apa ya? Oh jangan yang ini deh, yang ini aja. Policy formulation. Kita add files misalnya di sini Michael Hill 2005. Nah, di sini setelah kita add files, teman-teman harus cek dulu ini dari atas ke bawah kita sweeping sudah benar belum infonya. Apakah dia termasuk tipenya buku atau jurnal? Tinggal kita pilih aja di sini. Kemudian pastikan penulisan judulnya sudah benar. Jadi kalau yang artikelnya itu bagus, dia akan otomatis terinput sendiri datanya dengan teliti dan rapi dan benar ya. Tapi ada juga artikel yang dia tidak kurang kompatibel dengan ini, jadi dia masih harus kita edit-edit sendiri. Autornya ya silahkan diketikkan, kemudian tahun. Nah biasanya ini city ya, jadi kota. Jadi yang butuh buat data referencing biasanya gini, city, edition, editors, publishernya, URL-nya kita biar lengkap kalau terdapat internet, dari internet, kemudian filesnya kita upload ya. Teman-teman, kalau misalnya kita tadinya nempatin filesnya ini di folder A misalnya, kemudian dia kita pindahin tuh ke folder B, dia di sini nanti akan apa namanya, akan sedikit berubah. Jadi intinya tempatnya jangan dipindah-pindahin sih ya. Nah, kita juga bisa langsung baca di sini ya. Oke, nah lalu bagaimana koneksinya, hubungannya dengan Word ya. Nah, ini kita close dulu deh. Yang versi ini kita close. Nah, ini saya buka file Word yang kosongan ya. Nah, let's say saya sedang
mau mengutip suatu pendapat ya, misalnya pajak merupakan instrumen krusial dalam penerimaan negara. Nah, kemudian saya mau ketik, di sini tinggal klik insert or edit citation-nya. Nah, misalnya itu pendapatnya Victor Toroni ya, misalnya ya. Kita klik di sini halamannya, halaman 2, let's say. Oke, nah dia akan langsung otomatis keluar tuh citation-nya, ya. Kemudian kita ngetik lagi deh, misalnya asas dalam pemungutan perpajakan, balik putih, revenue, productivity, equity, dan ease of administration. Nah, kemudian kita mau citasi lagi, misalnya pendapatnya ada nggak ya? Misalnya ini deh, halaman 4 misalnya. Nah, dia otomatis ya di sini. Jadi kita nggak usah ngetik. Dia juga di sini linknya hidup ya. Nah, enaknya lagi kalau misalnya kita mau kan kita kalau nulis jurnal itu kan tergantung selingkungnya jurnal tersebut. Nah, ini contohnya saya pakai MLA. Nah, misalnya jurnalnya mensyaratkan pakai APA ya. Saya klik yang ini ya. Dia otomatis mengubah sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu capek ngubah-ngubah. Kita tinggal klik yang ini aja. Ini kita balikin lagi misalnya pakai MLA lagi. Dia berubah lagi. Nah, kemudian di paling akhir kan kita biasanya diminta untuk menuliskan referensi ya. Referensi ini harus apa yang kita tulis dalam citasi dia harus masuk dalam referensi, begitu juga sebaliknya. Nah, ini gampang. Tinggal kita klik aja insert bibliografi, dia udah langsung muncul. Kita nggak perlu ngetik, tinggal kita rapiin aja paling di sini. Nggak perlu kita ketik-ketik lagi ya. Nah, begitu. Kemudian kalau misalnya kita mau ubah tadi formatnya ini, dia juga langsung ubah referensinya. Tuh, berubah lagi ya. Jadi ini sangat memudahkan kita kalau kita sedang menulis artikel. Teman-teman nggak perlu capek ya. Yang paling kita harus rajin di awal adalah input apa yang referensi yang sudah kita punya, kita manage di sini ya. Oke, semoga bermanfaat.